Bab 121 duduk di pangkuannya. Siapa yang bisa membuat Daisy Prescott dan Finnegan Knight datang bersulang? Bagaimanapun, semua orang belum pernah melihatnya. Setelah mendengar kata-kata Alexander Blackwood, mereka semua menganggapnya konyol. Pria ini bisa mengatakan apa saja hanya untuk berpura-pura hebat. Cobalah bercermin, kamu terlihat seperti penjual asuransi. Pikirkan lagi, pantaskah kamu mengatakan hal bodoh seperti itu? Kata Kirton Melando sambil mencibir. Alexander Blackwood merasa bosan minum dengan orang-orang ini. Saat dia hendak berdiri dan pergi, seorang pria berjalan ke mejanya. Wakil kedua, kenapa kamu tidak memberi tahu aku ketika kamu datang ke bar? Pria ini adalah Finnegan Knight, dia berpakaian santai dan langsung duduk dengan senyum di wajahnya. Alexander Blackwood tidak bisa menahan cemberut. Kemana aku pergi, apakah aku perlu memberitahumu? Bukan begitu. Finnegan Knight terkejut, tidak tahu kenapa Alexander Blackwood berbicara dengan sangat marah. Ketika Kirton Melando melihat Finnegan Knight, dia tidak bisa menahan cemberut, mendengus dan berkata, dari mana sembarang orang ini berasal? Juliana Ramsay, lihat teman yang kamu bawa, kualitas budayanya terlalu rendah. Dia menarik sembarangan orang ke pesta kita tanpa bertanya kepada kita. Finnegan Knight tidak bisa menahan perasaan tidak senang ketika mendengar ini, tapi Alexander Blackwood tepat di depannya, dia merasa bahwa orang-orang ini jelas adalah teman Alexander Blackwood, jadi tidak mudah untuk menyinggungnya, jadi dia pura-pura tidak mendengar. Wajah Juliana Ramsay menjadi jelek, dia berkata, kurangi bicara, kalau kalian bicara lagi, aku tidak akan datang lagi. Melihat Juliana Ramsay berbicara begitu tegas, Kirton Melando mendengus dan berhenti mencari masalah dengan Alexander Blackwood. Finnegan Knight tersenyum pada Alexander Blackwood, wakil kedua, keramah tamahan kami tidak bagus terakhir kali ini kamu harus minum 2 gelas lagi. Kalau tidak, aku merasa bersalah padamu dan menyia-nyiakan perhatianmu padaku. Alexander Blackwood melihat seorang kenalan datang, jadi dia tidak terburu-buru pergi, dia mengambil gelas wine, bersulang Finnegan Knight dan meneguknya. Dia benar-benar datang untuk minum gratis. Kirton Melando tidak bisa menahan rasa jijik ketika dia melihat adegan ini, tidak apa-apa minum gratis sendiri, apa tidak memalukan membawa seseorang untuk ikut minum gratis. Finnegan Knight berkata sambil tersenyum kepada orang banyak, semuanya, ayo minum, biaya hari ini, aku akan hitung gratis. Hahaha, kamu memberi kami gratis. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu pemilik bar ini? Kirton Melando tertawa dengan jijik. Apakah kamu tahu siapa pemilik bar ini? Kalau disebutkan, itu akan menakutimu sampai mati. Finnegan Knight mau tidak mau menyentuh hidungnya karena malu. Dia tidak menyangka reputasinya cukup besar, sehingga bisa menakuti orang sampai mati hanya dengan menyebut namanya. Seorang wanita penggoda tidak bisa tidak berkata, apa Tuan Muda Kirton Melando membutuhkan kamu untuk membayar tagihannya. Bahkan Lovena Prescott datang untuk bersulang untuknya. Dia juga berteman dengan Kak Daisy dan bahkan mengenal Finnegan Knight. Kamu duduk dan minum anggurmu dengan patuh. Selama kamu tidak berpura-pura hebat, biarpun kamu minum beberapa botol anggur yang enak secara gratis, Tuan Muda Kirton Melando tidak akan banyak bicara. Alexander Blackwood hanya berpikir itu sedikit lucu, menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah kamu mengenalnya? Aku tidak kenal. Finnegan Knight tersenyum kecut. Kirton Melando berkata dengan santai kepada Finnegan Knight, karena kamu sudah datang, kamu tidak perlu terlalu kaku. Silakan makan dan minum. Kamu tidak perlu memikirkan untuk membayar tagihan. Ini bukan giliranmu. Kalau kamu beruntung, ketika Finnegan Knight datang ke bar, aku akan suruh dia datang untuk minum 2 gelas dengan kita. Kamu mungkin memiliki kesempatan untuk mendentingkan gelas dengannya. Merupakan suatu kehormatan bagi kamu kalau berita ini tersebar. Finnegan Knight jelas tersedak gara-gara Kirton Melando, dia berkata, terima kasih. Sama-sama, selama kamu tidak berpura-pura hebat seperti seseorang, maka kita bisa berteman, kata Kirton Melando. Menurut Alexander Blackwood itu lebih lucu dan menyenangkan,
Entah siapa yang berpura-pura hebat dari awal sampai akhir. Juliana Ramsay juga tidak mau memperhatikan Kirton Melando yang terlalu sengit, dia bersulang dengan Alexander Blackwood dan bermain dadu. Sepertinya aku sudah lama tidak keluar. Semua orang sudah berubah. Lain kali kalau aku mengajakmu keluar, aku akan cari tempat yang cocok. Juliana Ramsay tersenyum malu-malu. Tidak apa-apa, itu hanya orang picik, biarkan saja dia melompat-lompat, kata Alexander Blackwood ringan. Alexander Blackwood minum banyak anggur dan memasuki keadaan sedikit mabuk, dia merasa jauh lebih santai. Saat ini Kak Desi muncul. Lagi pula, dia tidak nyaman menyerahkan bar itu kepada Lovena Prescott, jadi dia masih datang sesekali untuk melihat-lihat. Setelah Lovena Prescott terbiasa, dia tidak lagi peduli dengan bar ini. Itu Kak Desi, kan? Dia yang bertanggung jawab atas bar ini sebelumnya, dia sangat cantik. Seseorang melihat Desi Prescott dan mau tidak mau memanggil dengan suara rendah. Kirton Melando mengangguk dan berkata, benar, ini Kak Desi yang terkenal. Siapapun yang minum di bar ini, siapapun yang melihatnya, akan memberinya muka dan bersulang untuknya segelas anggur. Kalian tidak perlu heboh. Kak Desi tidak suka terlalu berisik, jadi tenanglah dan bersikap rendah hati. Nanti saat Kak Desi datang, aku akan bersulang untukku, lalu memperkenalkan kalian. Setelah mendengar ini, semua orang mengangguk dengan semangat, semua orang merasa bahwa Kirton Melando memiliki kekuatan yang hebat, dia ternyata bisa memperkenalkan Kak Desi pada mereka. Saat bersulang dengan Kak Desi nanti, seseorang yang tidak punya mata itu jangan duduk lagi. Kalau Kak Desi kesal, aku tidak bisa menyelamatkannya, kata Kirton Melando, tapi matanya melirik ke arah Alexander Blackwood. Juliana Ramsay menghela nafas, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Alexander Blackwood, kenapa kita tidak pergi dulu? Alexander Blackwood melirik Finnegan Knight, mau tidak mau merasa sedikit lucu dan berkata, jangan panik, sesuatu yang menarik akan terjadi sebentar lagi. Kak Desi. Kirton Melando berteriak saat ini, mengangkat gelasnya. Desi Prescott dan Lovena Prescott sedang mengobrol, ketika mereka mendengar sapaan Kirton Melando, dia mengajak Lovena Prescott sambil tersenyum dan berkata, Tuan Muda Kirton Melando, pengunjung yang langka. Kirton Melando mengambil gelas anggur bersih dan menuangkan segelas anggur untuk Desi Prescott dan berkata sambil tersenyum, Kak Desi, lama tidak bertemu, ayo, biarkan aku bersulang untukmu. Terima kasih Tuan Muda Kirton Melando. Bar ini akan diserahkan kepada adikku Lovena Prescott di masa depan. Aku hanya akan datang ke sini 3 atau 2 kali sebulan. Kamu harus lebih sering datang meramaikan bisnis kami. Desi Prescott tersenyum, dengan lengan bajunya yang panjang berkibar, dia mengangkat gelasnya dan mendentingkan gelas dengan Kirton Melando. Di bawah pandangan iri semua orang, Kirton Melando meminumnya. Kirton Melando menuangkan segelas anggur lagi dan berkata kepada teman-temannya, ayo, semuanya, berdiri dan bersulang bersama Kak Desi. Mulai sekarang, datang dan berikan banyak dukungan pada Nona Lovena Prescott. Semua orang tersenyum dan mengangkat gelas anggur mereka dan memperkenalkan diri kepada Desi Prescott dengan nama mereka. Desi Prescott tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Lovena Prescott memperhatikan bahwa Alexander Blackwood masih belum bangun, mau tidak mau dia mendengus, alisnya berkerut dan wajahnya sedikit tidak senang. Kirton Melando juga memperhatikan, wajahnya menjadi muram dan dia berkata, apakah kamu belum bangun juga? Dan kamu, kenapa kamu juga duduk? Kamu benar-benar berpikir kamu adalah bos, kan? Bersulang untuk Kak Desi, ini kehormatan kalian. Finnegan Knight tersenyum tak berdaya saat ini dan berkata, tidak perlu berdiri untuk minum, semuanya duduk. Baru pada saat itulah Desi Prescott dan Lovena Prescott memperhatikan Finnegan Knight, mereka terkejut sesaat, mereka tidak menyangka dia akan berbaur dengan sekelompok orang ini. Memang siapa kamu? Kenapa berbicara dengan Kak Desi seperti itu? Kamu tidak bangun saat bersulang. Apakah kamu ingin aku mengajarimu bagaimana menjadi seorang pria? Teriak Kirton Melando dengan marah. Finnegan Knight berkata dengan tenang, Desi Prescott,
Lovena Prescott, duduk untuk minum. Daisy Prescott. Ketika semua orang mendengar panggilan dari Finnegan Knight, mereka ketakutan hingga hampir buang air kecil. Orang yang berteman pasti memiliki sifat yang sama. Alexander Blackwood suka sok hebat dan teman yang dibawanya tidak lebih baik darinya. Sialan, akhirnya bisa mengenal Kak Daisy, kalau Kak Daisy marah gara-gara orang ini. Akan kumasukkan kedua bajingan kecil ini ke dalam karung dan kulempar ke laut. Barang dikategorikan sesuai jenisnya dan orang berkumpul menjadi beberapa kelompok sesuai sifatnya. Tak satu pun dari mereka adalah orang baik. Daisy Prescott baru saja akan duduk, tapi Finnegan Knight menepuk pahanya dan berkata sambil tersenyum, "Mau duduk di mana?" Daisy Prescott memelototi Finnegan Knight, lalu duduk di pangkuannya. Bab 122 Eki yang rendah. Adegan ini langsung mengejutkan orang-orang yang hadir. Kak Daisy, ternyata duduk di pangkuan laki-laki ini. Siapa orang ini? Daisy Prescott, kamu belum bersulang untuk wakil kedua. Finnegan Knight mengingatkan dengan sedikit tidak senang. Daisy Prescott kembali sadar, lalu buru-buru mengambil botol dan menuangkan anggur untuk Alexander Blackwood dan berkata sambil tersenyum, "Wakil kedua, aku menyinggung kamu terakhir kali, aku tidak berharap kamu masih bersedia mengunjungi bar kami. Suatu kehormatan bagiku." Alexander Blackwood berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, aku sudah cukup minum, jadi aku tidak akan minum." Daisy Prescott juga tidak keberatan, dia mengambil gelas anggur dan minum 3 gelas berturut-turut, wajahnya yang cantik menjadi merah, dia berkata, "Karena wakil kedua tidak mau minum lagi, aku akan habiskan dulu sebagai tanda hormat." Setelah mengatakan ini, dia menoleh dan menyodorkan cangkir pada Lovena Prescott lagi, mengisi 3 cangkir dan berkata, "Lovena Prescott, bersulang 3 cangkir untuk wakil kedua." Lovena Prescott kaget, apa latar belakang orang ini? Bisa membuat kakaknya bersulang. Apalagi hubungan dia dengan iparnya sepertinya sangat baik. Lovena Prescott tidak berani banyak bicara, dia mengambil gelas anggur dan meminum 3 gelas berturut-turut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang merasa seolah-olah disambar petir, tidak dapat tersadar. Semua orang minum sepuasnya hari ini. Aku akan memberi muka untuk wakil kedua, semuanya gratis, kata Daisy Prescott lagi sambil tersenyum. Saat ini, wajah Kirton Melando penuh warna-warni, satu momen kaget, satu momen ketakutan dan momen lainnya mati rasa, terlihat seperti drama perubahan ekspresi. Finnegan Knight tersenyum pada semua orang saat ini dan berkata, "Terima kasih sudah memberikan muka kepada Daisy Prescott dengan datang ke bar ini untuk minum. Ayo, aku Finnegan Knight akan minum bersama kalian." Finnegan Knight, kamu adalah Finnegan Knight. Ya Tuhan. Finnegan Knight adalah teman Alexander Blackwood. Bersulang pada kita atas inisiatif. Dan memberi kami pesanan gratis. Ini luar biasa. Semua orang terkejut untuk beberapa saat, lalu mereka mengangkat gelas anggur mereka satu demi satu dan dengan hati-hati menghabiskan segelas anggur dengan Finnegan Knight. Kirton Melando hendak menangis, dia baru saja berpura-pura hebat dan bahkan bilang ingin memperkenalkan Finnegan Knight kepada mereka, tapi pada akhirnya, Finnegan Knight duduk di sini, bahkan datang untuk menjilat Alexander Blackwood. "Tuan Finnegan Knight, aku bersulang untuk Anda." Kirton Melando mengangkat gelasnya dan berkata dengan gemetar. "Jangan, wakil kedua ada di sini, dia tidak mau minum, beraninya aku menerima sulangan darimu." Finnegan Knight menggelengkan kepalanya, menunjuk ke arah Alexander Blackwood dan berkata. Melihat pemandangan ini, Lovena Prescott sangat bingung, dia tidak tahu kenapa kakak iparnya yang super hebat di matanya itu begitu takut pada Alexander Blackwood yang biasa-biasa saja. Senyum di wajah Kirton Melando membeku, dia memaksa dirinya untuk tersenyum pada Alexander Blackwood dan berkata, "Tuan Alexander Blackwood, aku baru saja berbicara buruk, aku sangat menyinggungmu, aku bersulang untukmu." Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah cukup minum, begitu saja untuk hari ini, aku terima kebaikanmu." Ini. Kirton Melando tak berani banyak bicara.
Bahkan Finnegan Knight sangat menghormati Alexander Blackwood, jadi Alexander Blackwood jelas bukan orang besar yang bisa dia sakiti. Memikirkan penampilan dia yang picik dan bodoh tadi, pada saat ini, itu seperti tamparan yang tak terlihat, menamparkan wajahnya dengan keras. Diam, tapi rasa sakit di wajahnya benar-benar parah. Kirton Melando sudah menundukkan kepalanya dalam-dalam, mungkin dia tidak akan pernah menunjukkan wajahnya di depan Juliana Ramsay dalam hidup ini. Nona Juliana, aku tidak akan minum lagi, aku pergi dulu, terima kasih atas keramah tamahannya. Alexander Blackwood berdiri, merapikan pakaiannya dan berjalan keluar sambil tersenyum. Juliana Ramsay juga berdiri dan berkata, aku juga sudah cukup minum, aku akan pergi denganmu. Finnegan Knight, Daisy Prescott dan Lovena Prescott juga buru-buru berdiri mengantar mereka, agar tidak mengabaikan mereka. Kirton Melando dan yang lainnya duduk diam, wajah mereka penuh rasa malu dan ngeri. Penjual asuransi ini, kenapa latar belakangnya begitu besar? Kirton Melando tidak tahu harus tertawa atau menangis, dia mendapati tangan dan kakinya agak lemas. Setelah mengirim Alexander Blackwood dan Juliana Ramsay keluar dari bar, Finnegan Knight tidak bisa menahan nafas lega. Dia akhirnya mengusir iblis itu. Bergaul dengannya benar-benar membuat dia gemetar. Kakak ipar, siapa orang ini? Kenapa aku merasa kamu takut padanya? Lovena Prescott tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Takut. Aku jelas-jelas takut setengah mati. Finnegan Knight tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot dengan ganas, mulai sekarang, kalau dia datang ke bar, semua konsumsi akan gratis. Lovena Prescott, jangan menyinggung perasaannya, orang ini bukanlah orang yang mampu kita singgung. Setelah mengatakan ini, Finnegan Knight pergi dengan Daisy Prescott di pelukannya. Lovena Prescott sedikit penasaran, kakak iparnya Finnegan Knight sudah menjadi tamu istimewa cabang Partai Dragon, orang seperti apa yang tidak mampu dia singgung. Bagaimana kalau aku mencoba menaklukkannya? Lovena Prescott dipenuhi dengan keinginan untuk beraksi, dia melihat ke cermin. Sosoknya tidak lebih buruk dari gadis bernama Juliana Ramsay dan wajahnya paling banyak hanya kalah cantik sedikit saja. Tapi, dia memiliki pesona wanita dewasa, yang tidak tersedia untuk wanita seperti Juliana Ramsay. Juliana Ramsay ingin mengemudi, tapi dihalangi oleh Alexander Blackwood. Jangan mengemudi kalau minum alkohol, kamu ingin masuk penjara Sadoget. Aku tidak ingin menjadi penjagamu, Alexander Blackwood tersenyum dan menyambar kunci mobilnya. Aku tidak banyak minum, aku sangat sadar, kata Juliana Ramsay. Ini masalah prinsip, kata Alexander Blackwood, mengembalikan kunci padanya dan tidak membiarkannya masuk ke dalam mobil, ayo naik taksi dan tinggalkan mobilnya di sini. Kamu bisa datang kembali besok. Juliana Ramsay berpikir tidak apa-apa, lalu menghentikan mobil di pinggir jalan dan meminta Alexander Blackwood untuk mengantarnya. Alexander Blackwood ingin mengatakan bahwa dia minum terlalu banyak dan hanya ingin kembali beristirahat, tapi dia menelan kata-kata itu. Wanita yang mempengaruhinya dalam menghunus pedang selalu merasa bahwa EQ-nya rendah, sehingga dia perlu melatih diri agar tidak diejek olehnya, maka dia mengikuti Juliana Ramsay ke dalam mobil. Aku benar-benar minta maaf sudah menyebabkan begitu banyak kecanggungan hari ini. Lain kali kita akan membuat janji sendirian. Juliana Ramsay tersenyum, mengulurkan tangannya dan dengan alami memeluk lengan Alexander Blackwood. Alexander Blackwood ingin menariknya, tapi merasa nyaman dipegang olehnya, jadi dia mengabaikannya dan berkata, oke, ayo makan malam bersama lain kali. Juliana Ramsay berkata, tidak bolehkah menonton film, minum minuman dingin, pergi ke taman hiburan, lalu makan sekalian. Alexander Blackwood tertawa, mengira pembicaraan Juliana Ramsay sangat lucu, keduanya duduk di belakang mengobrol, sebelum mereka menyadarinya, mereka sudah tiba. Tunggu sebentar. Alexander Blackwood mengantar Juliana Ramsay keluar dari mobil dan meminta sopir untuk menunggu sebentar. Juliana Ramsay memandang Alexander Blackwood dengan senyum di wajahnya, biarpun dia menatap lurus ke arahnya, dia sama sekali tidak malu dan tiada beban.
Terima kasih sudah menyelamatkanku dan terima kasih sudah mengantarku pulang, kata Juliana Ramsay sambil tersenyum, melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Ketika Alexander Blackwood kembali ke mobil, supir taksi memandangnya dengan heran dan bertanya, "Kamu benar-benar kembali? Lalu kalau tidak apa?" Alexander Blackwood terkejut. "Tidurlah di rumahnya," sopir itu berkata dengan kaget, seolah melihat monster. Alexander Blackwood menatap pengemudi dengan heran, tidak mengerti. Sopir itu memarahi, "Dasar, Eki, kamu lebih rendah dari aku seorang sopir taksi, bagaimana kamu bisa hidup di tempat seperti Manor Azure Peak?" Alexander Blackwood sedikit kesal, dia bahkan tidak menyangka sopir taksi Sajat mengatakan Eki-nya rendah. Keesokan harinya, Alexander Blackwood berbaring telentang di rumah, memikirkan apa yang dikatakan sopir itu dari waktu ke waktu. Dia sedikit kesal, dia sudah mengantar Juliana Ramsay pulang sendiri, kenapa bilang Eki-nya rendah? Hingga sore harinya, Sophia Caldwell menelepon untuk mengajak Alexander Blackwood pergi keluar dan membuat janji bertemu di suatu tempat. Alexander Blackwood tidak bisa tidak memikirkan ciuman malam itu, hatinya tiba-tiba menjadi hangat, pikiran untuk berbaring selama sehari untuk istirahat pun dilupakan. Di pintu masuk sebuah pusat perbelanjaan, Alexander Blackwood melihat Sophia Caldwell duduk di depan sebuah toko minuman dingin. Dia mengenakan gaun potongan mode hitam, kakinya yang panjang disilangkan. Karena desain Balenciaga, itu membuat banyak pria yang lewat menoleh. Bab 123. Begitu banyak pikiran sang pria ini. Ada apa mencariku? Alexander Blackwood berjalan dengan malas dan duduk di samping Sophia Caldwell. Ada secangkir es kopi di atas meja, dia mengambilnya dan menyesapnya. Sophia Caldwell tersenyum dan berkata, "Kamu memberiku bantuan besar, ayahku memintaku untuk berterima kasih padamu, jadi aku menyiapkan beberapa hadiah untukmu." Usai berkata demikian, Sophia Caldwell mengeluarkan sebuah kotak dari tas tangannya dan mendorongnya ke depan Alexander Blackwood. Alexander Blackwood tidak sungkan, dia membuka dan melihat bahwa itu adalah jam tangan, jadi dia memakainya tanpa menanyakan harganya. "Kamu benar-benar tidak merasa sungkan?" Sophia Caldwell hanya bisa mendengus pelan dan menendangnya dengan senyum di bibirnya. Semakin santai Alexander Blackwood memperlakukannya, semakin bahagia perasaannya. Itu membuktikan bahwa hubungan keduanya semakin dekat. Sophia Caldwell menopang pipinya dan melihat Alexander Blackwood bermain dengan arlojinya, lalu berkata, "Aku mendengar tentang apa yang terjadi padamu di pesta ulang tahun Tuan Besar Sebastian kemarin. Omong-omong, apakah kamu benar-benar punya cara untuk menyembuhkannya?" Alexander Blackwood mencibir, tapi tidak mengatakan apa-apa. Sophia Caldwell berkata, "Aku mendengar bahwa Caleb Houghton sudah pergi, tapi dia tidak dapat menyembuhkannya, jadi dia akan mencari seseorang bernama Master Alexander Blackwood untuk menyembuhkannya." "Master Alexander Blackwood? Apakah dia berbicara tentang aku?" "Dia biasa memanggil aku seperti itu." Alexander Blackwood tercengang dan berkata, "Idi, kamu ini, memang orang yang bernama Alexander Blackwood hanya kamu?" Sophia Caldwell tidak bisa menahan tawa, "Kamu bahkan bisa membuatku mati karena kesakitan padahal hanya memberiku obat penghilang rasa sakit untuk memar, apa kamu pantas menjadi master?" Alexander Blackwood berpikir, "Kalau bukan karena suaramu yang merdu, aku tidak akan mengerahkan tenaga sebesar itu." Sophia Caldwell langsung menarik Alexander Blackwood dari kursi dan menyeretnya dengan paksa ke bioskop di pusat perbelanjaan untuk menonton film. Dia sudah membeli tiketnya terlebih dahulu. Film blockbuster negara Serendia, karya baru Kak Tom, jumlah penontonnya tidak sedikit. Sophia Caldwell membeli kursi di baris terakhir, yang pada dasarnya hanya ada dia dan Alexander Blackwood. Begitu lampu padam, ada iklan di layar. Itu agak membosankan. Alexander Blackwood juga merasa canggung duduk seperti ini. Untuk menunjukkan kecerdasan emosionalnya yang meningkat, dia bertanya, "Apakah kakimu baik-baik saja?" "Jauh lebih baik, lain kali jangan membuatku marah lagi." Sophia Caldwell tersenyum ringan, mengulurkan tangan dan mencubit Alexander Blackwood. Alexander Blackwood kesal, "Ketika aku membuatmu tidak bahagia, kamu mencubitku. Ketika aku tidak menyinggungmu,
kamu mencubitku juga, jadi dia langsung mencubitnya balik. Sofia Caldwell kesakitan karena dicubit, mau tidak mau dia kaget, lalu marah. Pria ini benar-benar memiliki EQ yang rendah, dia tidak tahu cara menggoda lawan jenis. Ketika dia mencubitnya, Alexander Blackwood malah balas dendam. EQ rendah, bisanya saja takdir sehingga membiarkanmu menikahi seorang istri. Sofia Caldwell hanya bisa mengutuk dengan marah, mengulurkan tangannya dan mencubit keras. Kalau kamu mencubitku lagi, kembalikan arloji yang kuberikan padamu. Alexander Blackwood benar-benar akan melepas arloji dan mengembalikannya. Itu membuat Sofia Caldwell tercengang. Dia hanya bisa berkata, sudah, berhentilah membuat masalah, filmnya akan segera dimulai, mari kita menonton filmnya dengan tenang. Setelah mengatakan ini, dia merangkul lengan Alexander Blackwood dan menyandarkan kepalanya dengan kuat di bahunya. Alexander Blackwood tertegun, setelah memakai jam tangan, tiba-tiba dia merasa gelisah. Dia juga tidak bisa menjelaskan kenapa dia merasakan perasaan seperti itu ketika Sofia Caldwell bersandar padanya begitu intim dalam kegelapan. Ketika film mencapai tahap yang merangsang, Kak Tom mulai naik ke langit dan bumi, Sofia Caldwell tanpa sadar menggenggam tangan Alexander Blackwood dan menyilangkan jari-jarinya, jari-jari terjalin, telapak tangannya berkeringat halus, lengket tapi lembut. Ketika sang protagonis akhirnya mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan, Sofia Caldwell menghela nafas, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia dan Alexander Blackwood berpegangan tangan dan mereka sangat dekat. Ayo, makan popcorn untuk meredakan ketegangan. Sofia Caldwell mengatupkan bibirnya dan tersenyum, dia mengambil sepotong popcorn dengan tangan kanannya dan memasukkannya ke mulut Alexander Blackwood. Ketika Alexander Blackwood memakan popcorn, Sofia Caldwell menyentuh bibirnya dengan jarinya, dia tiba-tiba sedikit gelisah. Setelah menonton film tersebut, Sofia Caldwell mau tidak mau memuji, Kak Tom benar-benar dewa keabadian, semua film dia sangat bagus. Alexander Blackwood sangat setuju bahwa Kak Tom tidak hanya populer karena wajahnya, tapi juga karena dia sangat berdedikasi, demi bermain film, dia belajar menerbangkan pesawat, mengendarai tank, menyelam di laut dalam, bermain parasut. Dia tidak bisa ditandingkan oleh anak muda yang selalu mengandalkan teknologi komputer. Sofia Caldwell berdiri dan maju selangkah, mungkin karena dia terlalu lama duduk dan luka di pergelangan kakinya belum sembuh, betisnya langsung lemas, dia jatuh ke belakang di tengah seruan. Sebelum Alexander Blackwood bangun, Sofia Caldwell langsung duduk di pelukannya dan gunung yang hangat dan harum itu menabrak dadanya. Alexander Blackwood mengulurkan tangan untuk memapahnya tanpa sadar, tapi menemukan bahwa tangannya berada di tempat yang salah, wajahnya memerah, lalu buru-buru menjauhkan tangannya dan melingkarkan tangannya di pinggang rampingnya. Gerakan ini memang cukup ambigu, tapi tempat meletakkan tangannya tidak begitu sensitif, jauh lebih dapat diterima dari sebelumnya. Cedera di kakiku belum sembuh, tadi aku tidak berdiri dengan kokoh. Sofia Caldwell mengatupkan bibirnya dan berbisik, telinganya memerah. Siapa yang tahu apakah benar luka di kakinya belum sembuh, atau hatinya lunak dan kakinya ikut lemas. Setelah mengatakan ini, Sofia Caldwell mengulurkan tangannya untuk menopang bagian belakang kursi di depan dan ingin berdiri, tapi menemukan bahwa tangan Alexander Blackwood masih melingkari pinggangnya yang ramping, dia tidak dapat menahan diri untuk menoleh dan menatap, cepat lepaskan. Begitu menoleh, itu membuatnya semakin malu, karena dia berdiri, pinggulnya terangkat dan lekukannya hampir menyentuh hidung Alexander Blackwood. Begitu Alexander Blackwood melepaskannya, Sofia Caldwell berdiri teguh. Kemudian, keduanya merasa sedikit canggung pada saat bersamaan. Terutama Alexander Blackwood, dia duduk diam. Tunggu apa lagi? Filmnya sudah selesai. Tanya Sofia Caldwell bingung sambil mengernyitkan dahi. Kamu duluan, aku tiba-tiba memikirkan sesuatu yang penting, aku akan keluar ketika aku sudah paham. Alexander Blackwood berkata dalam-dalam, alisnya berkerut, kakinya diangkat dan dia mencubit dagunya dengan satu tangan, seolah-olah dia benar-benar memikirkannya sesuatu yang penting.
Sofia Caldwell memandangnya dengan curiga dan berkata, "Kalau begitu aku akan menunggumu di luar." Begitu Sofia Caldwell pergi, tatapan serius Alexander Blackwood menghilang dan dia meletakkan kakinya yang disilangkan dengan senyum masam. "Sialan, tidak heran ketika aku tidak mengetuk pintu beberapa kali dan tiba-tiba masuk ke kantor ayah." Dia selalu memegang mouse, menyilangkan kakinya dan terlihat serius. Jadi, itulah yang terjadi. Alexander Blackwood mau tak mau berpikir dalam hati sambil mengutuk dan berusaha menenangkan pikirannya. Setelah dia benar-benar tenang, Alexander Blackwood bangkit dan meninggalkan ruang bioskop itu. Di luar pintu, Sofia Caldwell duduk diam, menopang dagunya dengan satu tangan, pikirannya juga kacau, tidak tahu apa yang dia pikirkan. "Tuan Alexander Blackwood, apa yang kamu pikirkan tadi?" tanya Sofia Caldwell penasaran. "Bukan apa-apa." Alexander Blackwood tersenyum dan mengulurkan tangan padanya secara alami. Sofia Caldwell menggenggam telapak tangannya, berdiri, merangkul lengannya dengan gesit dan berkata sambil tersenyum, "Ayo makan camilan, berbelanja, makan malam bersama di malam hari dan minum anggur merah di tempatmu malam ini. Aku pernah ke gudang anggurmu secara diam-diam. Ada banyak anggur merah di dalamnya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku akan membukanya dan meminumnya hari ini. Jangan merasa sedih karenanya." Alexander Blackwood kesal karena Sofia Caldwell datang untuk menginap di Istana Langit Azure Peak sebelumnya, tapi mendengar apa yang dia katakan hari ini, dia setuju dengan senang hati. "Oke. Karena film ini dan karena kecelakaan kecil di akhir film, hubungan keduanya tampaknya semakin berkembang." Tapi, suasana ambigu itu diinterupsi oleh panggilan telepon dari Luna Reed, yang membuat Alexander Blackwood mengerutkan kening. Tapi karena takut akan terjadi sesuatu, dia terpaksa menjawabnya. Luna Reed berkata, "Perusahaan baru sudah selesai pengaturannya, kamu segera datang dalam 1 jam, aku tidak akan muncul." Dia langsung memberi Alexander Blackwood alamat dan meminta Alexander Blackwood untuk pergi ke sana. Alexander Blackwood tidak senang, pemilik yang lepas tangan ini benar-benar main perintah saja. Bab 124 mengganggu. Dibandingkan dengan terus berbelanja bersama Alexander Blackwood, menurut Sofia Caldwell akan lebih menarik mengunjungi perusahaan barunya. "Tuan Alexander Blackwood, ayo ke perusahaan kamu dulu saja. Aku juga mau lihat seberapa besar perusahaan yang Luna Reed dirikan untukmu," kata Sofia Caldwell, dia masih memegangi lengannya dengan kedua tangan secara natural. "Oke." Alexander Blackwood berpikir sejenak, lalu setuju. Dia mengemudikan kuda ahal teke kecil milik Sofia Caldwell dan langsung pergi ke perusahaan itu. Perusahaan baru, Taena Capital, terletak di sebelah tanah pembunuh dan jaraknya hanya beberapa kilometer dari tanah Alexander Blackwood. Bangunan perusahaan sudah jadi, Luna Reed menghabiskan sejumlah uang untuk membelinya secara langsung. Tanah di sini tidak terlalu berharga, jadi Luna Reed membeli hampir semua yang bisa dibeli di sini dengan uang cadangan di tangannya. Dibandingkan dengan kepercayaan Luna Reed, ketidakpercayaan keluarga Lawson membuat Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya. Orang-orang di keluarga Lawson benar-benar tidak tahu cara menjadi kaya. Gedung Taena Capital setinggi 5 lantai dengan luas sekitar 400 meter persegi, saat ini hanya lantai 1 dan 2 yang dilengkapi perlengkapan dasar, sedangkan lantai 3, 4 dan 5 masih kosong. Di pintu, sekretaris Luna Reed sedang menunggu Alexander Blackwood. Melihat dia keluar dari mobil, dia bergegas maju untuk membantu membukakan pintu. "Tuan Alexander Blackwood." Sekretaris itu menyapa Alexander Blackwood dengan gembira setelah melihat Alexander Blackwood. Alexander Blackwood mengangguk dan berkata, "Terima kasih sudah menungguku di sini, bawa aku ke perusahaan untuk melihat-lihat." Sofia Caldwell pun turun dari mobil dan melihat-lihat gedung perkantoran. Dia yakin dalam waktu singkat, kawasan sepi di sini akan dipenuhi orang. Hanya ada 2 atau 3 orang di perusahaan ini yang sedang sibuk, lantai atas masih direnovasi, tapi bisnis sudah dimulai. Alexander Blackwood tidak akrab dengan bisnis ini dan dia juga tidak mengajukan pertanyaan apapun, bagaimanapun, dia adalah bos secara nominal,
Lunarid lah yang melakukan operasi yang sebenarnya. Hei, Tuan Alexander Blackwood, apakah kamu akan menyerahkan kekuasaan kepada Lunarid dengan begitu tenang? Apakah kamu tidak takut dia akan mengambil asetmu? Tanya Sofia Caldwell dengan cemas sambil menghindari sekretaris di depannya. Menurutnya, aset tersebut juga ada miliknya. Kalau Lunarid benar-benar mengambilnya, bukankah dia akan rugi besar? Alexander Blackwood tidak peduli, dia dengan tenang berkata, "Aku tidak mengerti operasi bisnis, itu merupakan pilihan yang baik untuk menyerahkannya kepada para profesional. Selain itu, keluarga Lunarid punya bisnis besar, jadi dia tidak akan meretas uangku. Dia masih harus mengandalkanku untuk menangani dua raksasa grup Seraphim Technologies dan Nebula Innovations, dia tahu apa yang harus dilakukan." Sofia Caldwell berkata, "Kamu tidak bisa begitu yakin karena manusia itu tidak pernah puas. Begini saja, kamu delegasikan kekuasaan kepadaku. Kalau tidak sibuk, aku akan membantumu mengawasi dan memastikan untuk menjaga asetmu dengan ketat." Alexander Blackwood berkata, "Aku akan memberitahu Lunarid nanti, aku akan mempekerjakan kamu sebagai wakil presidir, biar kamu yang mengurusnya." Sofia Caldwell tidak bisa menahan kegembiraannya, dia tidak menyangka Alexander Blackwood ternyata sangat mempercayainya, sepertinya hubungan keduanya lebih dekat dari yang terlihat. Properti Taena Capital sebenarnya adalah tanah pembunuh, tanah ini belum dikelola, tapi tidak lama lagi dokumen provinsi akan turun. Pada saat itu, nilai sebidang tanah ini akan meningkat gila-gilaan dan tidak mungkin untuk membelinya bahkan kalau kamu ingin membelinya. Pemerintah tidak akan pernah membiarkan orang lain campur tangan sembarangan pada saat-saat kritis untuk menaikkan harga tanah. Tuan Alexander Blackwood, aku akan kembali dulu. Kalau kamu memiliki pertanyaan, kamu dapat menghubungi aku kapan saja, kata sekretaris itu kepada Alexander Blackwood sambil tersenyum. Oke, maaf merepotkan. Alexander Blackwood mengangguk. Sekretaris itu berkedip lalu pergi. Sofia Caldwell mendengus dan berkata, "Kalau aku tidak ada di sini, dia mungkin akan memohon padamu untuk meminta Lunarid untuk mengaturnya bekerja di perusahaan ini." Alexander Blackwood bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" "Wanita paling memahami wanita," kata Sofia Caldwell marah. "Kantor bos sudah didekorasi dengan baik, ada dua karakter, rezeki berkelimpahan, digantung di belakang meja, semua fasilitas kantor tersedia, duduk di dalamnya, sungguh megah, seperti bos perusahaan besar." Sofia Caldwell sepertinya menganggap dirinya sebagai nyonya rumah, dia mengatur kantornya sendiri, Alexander Blackwood hanya duduk dan memperhatikannya sibuk, merasa sangat bahagia. Taena Capital ini mencakup tanah milik Alexander Blackwood seluas 667 ar, 2668 ar yang diperoleh dari Lawson Enterprises dan orang-orang, sekarang dia memiliki total lebih dari 3.335 ar tanah. Berdasarkan harga 10 miliar terendah untuk tanah sebesar 6,67 ar, itu berarti bernilai 5 triliun. Lunarid sangat jelas bahwa kalau tanah pembunuh itu bukan bagian dari rencana provinsi, maka itu tidak akan berguna di masa depan. Tapi kalau semua yang dikatakan Alexander Blackwood membuahkan hasil, itu akan bernilai setiap sen. Dalam situasi di mana informasinya tidak diketahui, dia tetap memilih untuk mempercayai Alexander Blackwood, bertindak lebih dulu dan membeli 3.335 lebih tanah sekaligus. Kalau diperbandingkan, apa yang dilakukan keluarga Lawson sangat mengecewakan Alexander Blackwood. Bahkan Sofia Caldwell sekarang sangat percaya pada Alexander Blackwood, bahkan mulai merencanakan pengembangan lahan ini oleh Enigma Corp ke depannya. "Hei, ini kantormu. Aku bekerja keras untuk membersihkannya untukmu, tapi kamu bahkan tidak berbuat apa-apa," kata Sofia Caldwell tidak puas setelah selesai membersihkan, dahinya berkeringat. "Aku pijat kamu. Kamu sudah bersusah payah," kata Alexander Blackwood sambil tersenyum. Tanpa basa-basi, Sofia Caldwell berbalik dan duduk di pelukannya, lalu berkata, "Apakah kamu ingin memberitahu Abigail Lawson tentang ini?" "Kuberi tahu pun dia tidak percaya." Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya,
Aku akan diam-diam memberikan sedikit bantuan kepada Lawson Enterprises dan membiarkan mereka bergabung dalam pengembangan. Melihat Sofia Caldwell yang duduk di pelukannya, Alexander Blackwood merasa seperti akan bergerak. Wajahnya yang cantik sedikit merah dan wajahnya penuh dengan aura wanita matang dengan keringat ternoda di wajahnya dan dadanya yang sudah sangat besar, terengah-engah karena napasnya yang cepat. Tiba-tiba Alexander Blackwood ingin sekali mencoba aroma lip gloss cerahnya lagi. Tuan Alexander Blackwood. Saat dia memikirkannya, terdengar teriakan di luar pintu dan terdengar ketukan di pintu kantor. Sofia Caldwell berdiri dari pangkuannya selincah kelinci dan berjalan ke samping seolah tidak terjadi apa-apa. Alexander Blackwood berkata, "Masuk." Seorang satpam masuk dari luar pintu. Begitu dia masuk, wajahnya penuh kepanikan. "Tuan Alexander Blackwood, ada yang tidak beres. Seseorang mencari masalah, katanya dia adalah bos Enchanted Grove Estate, dia membawa banyak anak buah." Satpam melaporkan dengan panik. Seseorang datang mencari masalah tepat setelah perusahaan didirikan. "Bagus sekali, aku akan pergi melihat-lihat." Alexander Blackwood berdiri dengan wajah muram. Dia tidak marah karena seseorang datang mencari masalah ketika perusahaan baru saja didirikan, tapi dia diinterupsi ketika dia hanya ingin melakukan sesuatu yang tidak biasa. Sofia Caldwell berbisik, "Enchanted Grove Estate adalah perusahaan preman, kamu harus berhati-hati. Mereka memiliki latar belakang yang kuat, mereka membuat banyak masalah besar sebelumnya, tapi pada akhirnya semua diselesaikan." Alexander Blackwood mengangguk dan berkata, "Kalau berani menggangguku, dia tidak akan bisa mengatasinya bahkan kalau dia memiliki latar belakang yang sangat besar." Ketika tiba di lantai pertama perusahaan, terlihat seorang pemuda duduk di sofa kulit, memegang rokok khusus di tangannya, diikuti oleh sejumlah besar pria berbaju hitam. "Siapa kamu?" Alexander Blackwood berjalan ke sofa dan bertanya dengan dingin.